Seperti apa mungkin bisa digambarkan begitu dari sisi operasional Suryanesia sehingga akhirnya profitabilitas ini bisa maksimal? Sure. Mungkin, simpelnya adalah kita make sure revenue-nya bagus dan kita jaga cost. I see. Ya. Tadi dengan menawarkan keuntungan ya bagi Benar. customer ataupun juga bagi klien-klien Suryanesia begitu ya Mas Reza. Benar. Nah, selain tadi keuntungan yang bisa dirasakan oleh klien-klien ataupun juga customer dari Suryanesia, tadi penghematan yang bisa dilakukan. Salah satu strength point atau kelebihan dari penggunaan energi baru terbarukan, apalagi juga panel surya utamanya, ini kan juga bisa di area-area remote area termasuk begitu ya. Apakah ini kedepannya juga akan menjadi strategi bisnis bagi Suryanesia untuk mengembangkan wilayah-wilayah operasionalnya? Sebenarnya kami sangat senang kemarin Pak Presiden Prabowo ada program yang 100 gigawatt PLTS untuk wilayah-wilayah 3T. Ya kan. Untuk sementara waktu ini sepemahaman saya adalah regulasi implementasinya belum keluar. Jadi kami sangat menanti untuk regulasi ini dapat diimplementasikan agar kami juga dapat berpartisipasi dalam peluang ini sih. Tentu kami melihat bahwa di area-area wilayah 3T kan masih banyak yang kekurangan listrik yang stabil, ya kan, dan juga untuk PLN dan pemerintah dapat mendukung mereka untuk akses elektrisiti juga menggunakan diesel genset yang sangat mahal. Jadi sangat baiklah win-win bagi pemerintah untuk switch ke solar panel, ya kan, untuk daerah-daerah 3T, dan ini juga merupakan peluang bisnis yang baik dan juga dapat mendukung pemerintah untuk bergerak ke energi transisi dan mencapai goal-goalnya. Baik. Sementara untuk daerah operasi dari Suryanesia memang mostly di Jawa begitu ya Mas ya? Benar. Baik. Ya. Nextnya pengembangan ke paling dekat mungkin kemana begitu yang sudah terpikirkan sejauh ini? Ya, jadi sebenarnya kita lihat bahwa mayoritas, kan klien kami mayoritas either pabrikan atau mall sebenarnya. Ya kan? Jadi mungkin 95% pabrikan, 5% mall, dan mayoritas pabrikan ini biasanya di Jawa, ya kan. Mungkin ada beberapa segmen konsentrasi yang besar juga di beberapa area di Sumatera, beberapa area di Sulawesi, Kalimantan, ya kan. Tapi mayoritas masih di Jawa sih. Jadi untuk kami PR-nya juga tetap approach lebih baik dan lebih berskala ke pasar Jawa ini sih. Oke, apakah kedepannya nanti juga akan merambah sektor lainnya seperti mungkin residensial ya? Ini juga apakah dilihat sebagai sektor yang potensial? Ya, jadi sebenarnya kalau dari pandangan kami melihat bahwa segmen industri dan mall mungkin adalah segmen yang paling menarik karena setiap kali dari perspektif kami ya, sekali kami dapat proyek tuh cukup besar-besar, ya kan. Sedangkan kalau residential kan buat kami setiap proyek mungkin lebih kecil ya. Jadi untuk kami membangun kapasitas yang besar tuh makan waktu dengan cukup panjang dan juga mesti kerahkan energi yang luar biasa besarnya untuk membangun portfolio dari segmen industri. Jadi untuk sekarang ini kami masih fokus ke komersial industri sih. Bisa sendiri melihat industri ini khususnya untuk surya panel ya dalam beberapa tahun ke depan seperti apa sih Mas? Kalau kita berkaca mungkin digital, tapi ini cukup berbeda kan sebetulnya energi baru terbarukan dengan digitalisasi begitu. Kalau digital cukup kencang lajunya begitu ya, tapi kemarin juga kita sempat merasakan ada bubble begitu ya. Kalau untuk ini sendiri seperti apa? Apakah akan lebih konstan, artinya growth-nya juga akan lebih terjaga begitu ya, seperti apa Mas? Sebenarnya growth-nya bisa mengakselerasi dengan dua kondisi. Ya kan? Kondisi pertama adalah kuotanya tersedia. Kondisi kedua adalah ada developer seperti kami yang dapat melayani customer dengan sangat baiknya supaya customer itu nyaman untuk menggunakan solar panel. Sehingga akhirnya berkelanjutan begitu Sehingga dapat berkeinginan untuk memasang. Gitu kan. Jadi sebenarnya kan kami membantu customer untuk menghemat biaya. Siapa yang nggak mau sih? Ya kan, semuanya mau menghemat biaya, nambahin profit 1M lah, oke lah, gitu kan. It's a good deal. It's a good deal, gitu kan, nggak ada investasi, ya kan. Tapi masalahnya untuk mencapai agreement itu, ya ada beberapa tahap yang mesti dilalui.
struktural gedung aman, savingnya cukup menarik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ya kan. Jangka waktu kontraknya pas buat kebutuhan pelanggan, ya kan. Perjanjiannya rasanya aman, kuotanya ada, ya kan. Jadi kita sebenarnya hanya proses di bottlenecking. Ya. Ada bottleneck yang kita harus unlock satu-satu, gitu kan. Jadi that's our job, itu kerjaan kami. Kita bagaimana membimbing customer dari tahap awal sampai tahap signing, lalu setelah signing kita layani mereka sebaik mungkin supaya mereka happy. Baik. In most cases kan kalau untuk di bottlenecking itu kan tidak bisa sendiri begitu ya Mas ya, tapi juga perlu support, perlu kolaborasi, perlu kerjasama dengan pihak-pihak lainnya begitu. Nah sejauh mana artinya Suryanesia ini artinya butuh disupport juga. Tadi kita berbicara pertanyaannya perlu insentif atau tidak, tadi Mas Reza jawab sudah cukup begitu ya. Nah tapi apa yang mungkin bisa dikerjakan bersama, kolaborasi lebih jauh lagi begitu ya, agar untuk di bottlenecking ini bisa lebih mulus dan bisa lebih cepat ke depannya? Oke. Sebenarnya kolaborasi, mungkin yang pertama adalah kolaborasi antara developer dan juga pemerintah, yaitu ESDM dan PLN. Ya kan, masih ada beberapa tahapan dalam perizinan yang masih bisa disederhanakan lagi, ya kan, karena kadang penerapan regulasi di daerah A dan daerah B kadang tidak 100% selaras gitu. Jadi masih ada ini artinya peraturan daerah begitu ya? Benar, masih ada ruang untuk diperbaiki sedikit, ya kan. Lalu dari kami dan vendor, kita kan juga kerja dengan kontraktor subkon ya. Kita mesti bekerja sama dengan erat dengan mereka, kira-kira seperti itu sih. Tapi sebenarnya mungkin bagi kami Suryanesia yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah, ya kan, dari segi kuota dan proses perizinan. Karena di kami sendiri kita banyak melakukan hal-hal in-house ya, dari segi perizinan dan lain-lain. Kita juga ada dukungan dari mitra kami, ITNG, ya kan, untuk bersama-sama invest bareng ke proyek-proyek ini. Jadi sebenarnya kita udah cukup mencukupi kapabilitas dan kemitraan dengan ITNG dan lain-lain. Yang penting adalah kerjasama dengan erat dengan pemerintah. Oke, baik. Terakhir Mas Reza ya, mungkin ekspektasi dan target Suryanesia untuk di tahun 2026 atau mungkin dalam 5 tahun ke depan deh begitu ya? Ya, 5 tahun ke depan target kami by 2029 kira-kira udah ada 1 gigawatt untuk PLT startup di Indonesia. Ini yang dikerjakan oleh Suryanesia? Suryanesia, benar. Lalu kami juga ingin mendukung PLN dalam pembangunan IPP untuk energi yang terbarukan dan baru terbarukan, karena kami juga tertarik lah masuk ke sektor pemerintah juga, untuk membangun proyek-proyek besar untuk PLN. Oke, baik.